berikan kepada orang lain semakin tinggi leadership saya. Kalau saya hanya bisa memberi ke Bapak sendiri, leadership saya rendah dibandingkan dengan Bapak ini yang bisa memberi kepada 3 orang. Tidak, ciri kedua. Jadi ciri pertama adalah decision making. Saya membuat keputusan. Kalau saya tidak punya kemampuan membuat keputusan, saya tidak berani membuat keputusan, saya tidak bersedia membuat keputusan, saya bukan leader. Dan jangan pernah menyebut diri sebagai leader. Yang kedua, saya membuat keputusan. Kemudian yang kedua, keputusan saya delegasikan ke orang. Sampai saya delegasikan ke orang, saya belum jadi leader. Jadi tidak ada itu namanya power, skill, behavior, segala macam ini teori-teori yang dibuat oleh mazhab-mazhab leadership. Inilah mazhab yang sebenarnya ada. Anda jadi pemimpin, Anda menjadi pemimpin yang benar, sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan undang-undang. Kemudian Anda mesti tidak boleh berkhianat kepada orang yang Anda pimpin. Sekali Anda berkhianat, sekali lancung ujian sumber hidup Anda tidak akan dipercaya. Betul tak? Jangan pernah berkhianat. Jangan tidak jelas, masa nggak jelas, ngomong nggak jelas. Nggak jelas titik, koma, subjek predikat nggak jelas. Subjek predikat nggak jelas. Kemudian Anda tidak cerdas, Anda tidak wisdom, Anda tidak. Oke ya? Nah, ternyata 4 kekuatan itu yang dulu orang-orang tidak tahu. Dulu orang mengagungkan bahwa pemimpin itu seorang yang memiliki IQ tinggi, intellectual quotient. Dicari-cari lagi, ternyata di balik intelektual ada emosi. Banyak sekali pemimpin yang cerdas tapi ditumbang oleh emosinya. Dia cerdas tapi tumbang oleh emosi. Ternyata emosi dikendalikan lagi oleh yang lebih lagi. Ternyata ada konsistensi dengan moral. Pemimpin yang tidak bermoral. Kemudian yang ketiga, ternyata dia betul-betul dekat dengan kebenaran itu, yang spiritual. Jadi dulu Pak dia mengagungkan IQ. Sekarang muncul, kemudian Goldman mengatakan tidak cukup IQ, ada EQ lagi. Jadi artinya EEQ, emotional and intellectual quotient. Terakhir muncul moral juga, moral quotient. Dan terakhir sekali spiritual. Nah ini ternyata milik para nabi. Karena para nabi itu memiliki kecerdasan luar, makanya dia fatana, dia cerdas. Karena nabi itu punya emotional intelligence, makanya dia tabligh. Kemudian kalau dia bermoral karena dia amanah, karena dia punya spiritual sebagai sidik. Nah, gitu ya. Tapi tidak sedikit orang mengikuti bukan karena cinta, karena takut. Takut. Kalau saya nggak ikut, cekiknya saya. Kalau saya nggak ikut, dipukulnya saya. Biasanya pemimpin yang otot besi, berat kawat, ya, mencampurnya luar biasa. Itu ada orang yang mengikuti kepemimpinan karena rasa takut. Itu yang disebut dengan coercive leader. Ada juga karena saya perlu bantuan dia, yaitu ya. Saya perlu makan, saya perlu minum, dialah yang memberi saya makan, dia memberi minum, dia memberikan pakaian, saya ikut karena dibayar, itu namanya reward. Ya, karena reward. Jadi karena reward itu, jadi saya ikuti karena reward dari dia. Sekali rewardnya putus, saya ikut lagi. Ada lagi karena legitimate itu karena dia mau punya orang yang tidak benar. Jadi ada sumbernya itu, ada karena legitimate, ada karena referen seperti tadi, karena kemuliaan, karena dia kastanya tinggi, dia ada lagi karena coercive, ada lagi karena reward, macam-macam. Oke, baik. Konflik juga begitu. Ketika dia melihat konflik, dia nggak terlibat dalam konflik. Dia terus berpikir secara jernih bagaimana konflik ini bisa diakhiri. Jadi akal itu di luar, di dalamnya emosi, di dalamnya lagi ada yang disebut spiritual. Spiritual itulah yang memancarkan morality. Morality itu artinya rule dalam jiwa. Karena itu jiwa itu tidak takut kepada rule. Kalau dia hanya kepada aturan perusahaan, dia takut kepada orang HRD. Kalau hukum negara, dia takut kepada pengacara atau pengadilan atau kejaksaan. Tapi kalau moral enggak. Dia bebas dari ketakutan yang lain karena diikat oleh moral. Karena itu para nabi itu bekerja dengan intelektual,
emosionalnya stabil, spiritualnya tajam, dan moralnya kuat. Jadi 4 itu. Sehingga lahirlah 4 sifat tadi pertama, tamlik farah. Ya, kan sering itu dalam kita kan ada istilah sabar dan syukur. Jadi orang yang punya resilient itu, ya, ketika dia mendapat anugerah, ya, kemudahan, dia bersyukur. Dia nggak gembira seperti orang-orang maunya. Tapi ingat, ketika dia pahit dapat, dia juga bersabar. Jadi dia di tengah-tengah saja, teroleh dikit aja, jadi goyang dikit aja. Tapi kalau orang yang tidak punya resilient, ya, ketika ada naik gaji dikit, ya gaji cuma 50.000 naik, tapi gembiranya bukan main. Oke, tapi ketika terhempas, dia meratap sehabis-habisnya. Makanya sabar syukur tadi, ya, sabar ketika dia mendapat cobaan dan bersyukur ketika dia mendapatnya. Ya, ada satu lagi itu, ridho dan tawakal kan itu. Kalau ridho itu artinya ketika apa yang ada sekarang dia ridho, apa yang akan tiba dia tawakal. Dan resilient dalam konsep prophetic leadership.